Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Dan hari ini saya ingin bikin video untuk jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke email saya. Jadi video ini dibuat karena ada komen, entah itu di kotak komentar ataupun yang sampai ke inbox saya, yang intinya mereka itu tanya saya. Saya masih pemula di internet marketing ini, di berbisnis di internet ini. Nah, saya masih nggak tahu apa-apa, dan kalau saya mau mulai, saya mulainya dari mana? Nah, untuk itu kenapa kok saya bikin video ini untuk ngejawab pertanyaan yang mungkin Anda punya mengenai hal ini. Jadi Anda pasti sering ya dengar, atau bahkan Anda sendiri adalah salah satu orang yang bilang, saya ingin belajar internet marketing, saya ingin punya bisnis di internet, saya ingin belajar internet bisnis, tapi saya bingung cara mulainya gimana. Nah, apakah pertanyaan ini terdengar familiar? Pasti ya kan? Jika Anda pemula, Anda masih belum tahu apa-apa, Anda pasti tanya hal ini. Bahkan jika Anda sudah lama terjun di internet marketing tapi masih belum pecah telur, masih belum mendapatkan sepeser pun, atau bahkan meskipun Anda sudah dapat tapi dapatnya masih receh, Anda pasti juga penasaran gimana sih caranya pecah telur, gimana sih caranya ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Dan bahkan jika Anda cukup berpengalaman, Anda sudah punya penghasilan yang bagus di internet, Anda pasti juga ingin untuk naik ke level yang selanjutnya. Jadi saya nggak peduli Anda mungkin pelajar, Anda mungkin mahasiswa seperti saya, Anda mungkin siswa SMA, siswa SMP yang pengen tambahan uang jajan, pengen kebebasan, saya nggak peduli. Anda mungkin karyawan yang mungkin nggak suka sama perusahaan tempat Anda bekerja. Anda nggak suka dengan gaji Anda rasa kurang banyak. Saya juga nggak peduli entah Anda pegawai negeri harus yang harus masuk masuk kantor jam 7, eh, kemudian pulang jam segini, jam sekian, kemudian gajinya kecil dan lain-lain. Saya juga nggak tahu, saya bukan pegawai negeri ya. Dan Anda mungkin pemilik bisnis kecil, jadi Anda punya bisnis, tapi bisnis Anda ini kecil. Anda mungkin punya salon, Anda mungkin, ya intinya Anda punya bisnis, tapi bisnis Anda kecil dan bisnis Anda itu hanya cukup untuk diri Anda dan keluarga Anda. Jadi Anda ingin gimana ya caranya biar bisnis kecil ini bisa jadi besar tanpa harus ngeluarin banyak modal dan lain-lain. Tapi satu hal yang saya peduli, dan saya yakin alasan Anda datang ke sini dengerin video dari saya ini adalah pasti untuk belajar gimana sih caranya dapat tambahan penghasilan, ya kan? Jadi saya bakalan langsung bahas apa sih sebenarnya internet marketing itu. Jadi untuk Anda yang masih pemula, yang mungkin nggak ada gambaran sama sekali gimana sih caranya dapat uang dari internet itu, sebenarnya caranya untuk mendapatkan uang dari internet itu simple sekali. Mungkin orang lain bilang kalau untuk mendapatkan uang di internet itu kamu harus setup blog, kemudian blognya harus berbahasa Inggris, harus punya eh, harus punya traffic yang banyak, kemudian harus bikin artikel yang banyak. Nanti dari situ nanti pengunjungnya bakalan ngeklik iklan di blog kamu, kemudian kamu bakalan dapat uang. Nah, itu memang kedengarannya bagus ya, tapi ada hal yang saya nggak suka ya. Pertama adalah kita harus punya banyak artikel. Siapa yang punya waktu untuk bikin banyak artikel, ya kan? Kemudian asal Anda tahu ya, pendapatan dari eh, iklan PPC, pay per click, yang Anda dibayar tiap kliknya itu biasanya sangatlah rendah. Jadi Anda membutuhkan banyak sekali traffic untuk mendapatkan uang yang cukup dari dari men, apa
dari internet marketing melalui itu tadi, melalui apa? PPC seperti Google AdSense dan lain-lain. Jadi kalau kalau pendekatan saya pribadi dan saya sendiri juga nggak main AdSense ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu internet marketing itu simple sekali. Jadi selama Anda memasarkan sesuatu lewat internet itu namanya internet marketing. Selama Anda ngejual sesuatu dan Anda dapat uang dari ngejualin sesuatu itu, maka hal itu adalah marketing. Kalau Anda ngejualinnya lewat internet, ya maka itu adalah internet marketing. Jadi kalau Anda jualan hamster di Kaskus, jadi ini kebetulan saya punya teman dari Surabaya. Jadi dia itu jualan hamster di Kaskus. Itu juga saya panggil internet marketing karena dia jualan hamster di internet. Bahkan Anda punya HP bekas ya, Anda punya mobil bekas, Anda punya apapun yang bekas-bekas. Kemudian Anda listing di toko bagus, itu juga internet marketing. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bisa gak internet marketing ini yang kecil ini, yang nggak bisa, yang kelihatannya tidak bisa untuk dikembangkan ini jadi internet bisnis. Nah, jadi ini yang harus jadi tujuan Anda ya, bahwa untuk apa? Anda pasti juga ingin bertumbuh ya kan. Anda nggak ingin untuk menjual barang sekali kemudian selesai ya kan. Anda punya HP bekas, HP bekas Anda kebetulan cuma satu atau dua, kemudian Anda Anda listing dua-duanya. Setelah dua-duanya kejual, maka Anda sudah nggak memiliki bisnis lagi, Anda sudah tidak mendapatkan tambahan penghasilan lagi. Nah, saya yakin Anda nggak ingin seperti itu. Anda juga nggak ingin selamanya jualan hamster di Kaskus kan. Anda pasti ingin bertumbuh. Anda pasti ingin juga jualan mungkin kandang hamster, mungkin sekalian pakannya, mungkin mungkin sekalian info mengenai bagaimana caranya beternak hamster, info mengenai bagaimana caranya untung dengan berjualan hamster dan lain-lain. Jadi intinya adalah Anda pasti ingin naik kelas ya kan. Dan kalau menurut saya bedanya dari yang sekedar internet marketing jadi internet bisnis itu adalah di internet bisnis, di bisnis yang berada di internet, Anda punya kemampuan untuk men-scale bisnis Anda. Anda punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis Anda menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, dan sebagainya, hingga tak terbatas, terserah Anda. Jadi jadi sebenarnya bisnis itu juga simple ya. Bisnis itu terdiri dari tiga puzzle yang saya panggil triangle profits. Jadi intinya yang ada di bisnis itu adalah traffic, pengunjung. Jadi bisnis apapun, Anda buka butik, Anda buka salon, buka apapun, buka resto, itu yang penting adalah Anda harus punya pengunjung. Kemudian hal kedua yang terpenting, yang nggak kalah penting dari pengunjung adalah offer atau produk atau jasa atau penawaran. Pokoknya apapun yang bisa Anda tawarkan ke pengunjung Anda dengan ganti uang, jadi yang bisa Anda tukarkan dengan uang mereka, itu adalah offer. Jadi nggak mungkin kan di restoran Anda nggak nyediakan makanan ya kan. Nggak mungkin kan di salon Anda nggak nyediakan sampo buat cream bed, nggak Anda sediakan apa, Anda nggak nyediakan jasa untuk motongin rambutnya, nggak mungkin kan. Jadi selain Anda mendapatkan pengunjung, Anda juga harus punya offer, sesuatu yang bisa Anda tukarkan dengan uang pengunjung Anda. Kemudian satu hal lagi adalah Anda harus bisa untuk mengubah yang sekedar pengunjung jadi pembeli. Jadi ini adalah conversion. Jadi Anda harus tahu gimana caranya biar orang yang awalnya lewat di depan resto Anda jadi pingin untuk beli, pingin untuk makan di restoran Anda. Jadi sebenarnya bisnis itu simpelnya cuma itu aja, traffic, offer, dan conversion. Dan kita akan bahas ketiganya. Kita gak bakalan bahas ketiganya. Maksud saya kita bakalan bahas ketiganya, tapi gini. Saya yakin Anda pasti sudah punya beberapa dari tiga hal ini. Anda mungkin sekarang sudah punya situs,
sudah ada traffic tapi Anda mungkin belum punya offernya dan belum bisa mengkonversinya, karena ya otomatis ya, jika Anda belum punya offer maka Anda belum bisa mengkonversi apapun, ya kan? Atau bahkan Anda mungkin sekarang sudah punya offer, Anda mungkin sekarang punya usaha ikan laut, usaha apapun yang ingin Anda jual di internet. Anda ingin memperluas kesempatan Anda ingin agar bisa mengekspor ikan laut yang Anda hasilkan misalnya. Nah, jadi yang Anda butuhkan adalah pengunjung atau traffic. Dan atau bahkan Anda sudah punya pengunjung, Anda sudah punya traffic yang sangat banyak. Anda juga sudah punya offer, sudah punya hal untuk Anda tawarkan. Tapi meskipun Anda sudah punya offer dan sudah punya traffic, tapi nggak ada yang beli. Jadi Anda butuh conversion. Jadi Anda mungkin membutuhkan conversion, tapi Anda sudah punya traffic dan offer. Dan saya bakalan bahas hal ini satu persatu mulai dari yang paling penting. Jadi kebanyakan pemula itu biasanya mereka nggak punya offernya, mereka nggak punya sesuatu untuk ditawarkan. Padahal ini adalah hal yang paling penting. Jadi kalau Anda tanya ke saya harus mulai dari mana, ya jawaban saya adalah pertama itu Anda harus cari offer Anda. Offer atau produk atau jasa yang Anda tawarkan ini bisa berupa produk fisik. Jadi misal Anda punya baju batik, Anda punya lele ternak, Anda punya baju Korea yang bisa Anda jualkan. Hal tersebut adalah offer Anda. Jadi Anda harus cari hal tersebut. Dan hal lain yang bisa Anda jadikan offer adalah ide Anda. Jadi contohnya adalah saya ini bikin video seperti ini adalah ide saya. Kemudian saya juga punya artikel-artikel premium yang ada di premium membership saya, itu juga adalah bagian dari ide saya, itu adalah derivatif dari ide saya. Dan dan hal ini bisa saya jual, bisa saya tawarkan ke orang, dan mereka mau membayar untuk hal itu. Jadi ini bisa Anda jadikan offer Anda. Dan bahkan misal Anda nggak punya produk fisik, Anda nggak punya ide, nggak punya keahlian yang bisa Anda jual, Anda bisa menjual jasa Anda. Jadi Anda misal bisa desain logo. Jadi Anda mungkin bisa desain kaos, bisa bikin website, bisa bikinin orang toko online yang bagus sekali. Nah, Anda bisa nawarkan jasa Anda ini. Dan hal ini bisa menjadi offer yang bisa ditukarkan dengan uang yang sangat banyak jika Anda tahu caranya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, setelah saya kasih beberapa ide tentang offer, saya ingin tanya, apa offer yang ingin Anda tawarkan sekarang? Jadi yang pertama kali harus Anda pikir itu adalah offer Anda. Dan bahkan meskipun Anda pikir saya nggak punya apapun untuk dijual, Anda sebenarnya kalau mau kreatif sedikit, mau kerja sedikit, Anda pasti punya offer. Kalau Anda nggak punya, Anda pasti punya teman, punya keluarga, punya tetangga, punya partner, punya suami, punya istri yang punya sesuatu yang bisa Anda jual. Bisa berupa keahlian mereka, bisa berupa produk mereka, apapun, Anda pasti punya offer. Dan kalau misal meskipun Anda sudah brainstorming ke sana ke sini, sudah cari ke sana ke sini, tetap nggak dapat offer, Anda bisa gabung di premium membership saya, di mana saya bakalan jelasin caranya mendapatkan produk dengan harga murah di internet. Jadi di internet itu ada banyak sekali orang yang mereka punya produk tapi mereka nggak tahu cara menjualkannya. Mereka punya produk banyak, mereka ngejual produk mereka dengan harga murah karena mereka nggak tahu cara memasarkannya yang betul. Jadi di premium membership saya bakalan ajarkan gimana cara nyari produk yang murah, kemudian gimana cara menjualkannya kembali lewat internet dan dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Dan Anda bisa berbisnis dari situ. Anda bisa dengan sangat mudah berbisnis dari situ. Dan bahkan toko baju Korea saya juga menggunakan prinsip itu. Jadi bukan saya yang menyediakan produknya, tapi ada perusahaan di Jakarta, dan saya
domisili saya ada di Surabaya, jadi lewat internet saya bisa melakukan hal tersebut. Dan jika Anda gabung, saya bakalan ajari hal tersebut. Dan jika Anda misal nggak mau ikut premium membership saya juga nggak apa-apa. Anda nggak punya offer juga nggak apa-apa. Anda bisa ikut affiliate network seperti misalnya clickbank.com, cg.com, cg itu commission junction ya, amazon.com dan lain-lain. Dan sayangnya kalau Anda misal ikut yang jalur ini, saya bukan orang yang ahli di bidang ini, jadi saya memang spesialisasi saya bukan AdSense dan bukan affiliate affiliate marketing seperti ini. Jadi jika Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai affiliate marketing, Anda bisa belajar ke Pak Soekarnoto dan Pak Hianoto di belajarbusinessinternet.com. Jika Anda punya bukunya, eh, sukses berbisnis dalam 30 atau 29 hari itu, saya juga lupa. Di dalam buku tersebut ada testimoni dari saya. Jadi belajarbusinessinternet.com ini adalah salah satu situs yang saya rekomendasikan sekali jika Anda ingin belajar mengenai affiliate marketing. Jadi kita lanjutkan. Setelah itu apa? Setelah kita punya offer apa? Nah, setelah kita punya offer, tentu saja kita harus temukan cara untuk mendapatkan traffic atau pengunjung kita, ya kan? Dan ada beberapa cara untuk mendapatkan traffic untuk produk kita. Yang pertama dan bisa Anda lakukan dengan sangat mudah adalah Anda bisa bikin website Anda sendiri, kemudian Anda letakkan di Google. Saya nggak bakalan bahas secara detail tentang caranya di video ini, karena saya sudah punya video sendiri yang menjelaskan tentang hal tersebut secara panjang lebar. Anda bisa tengok, Anda bisa lihat di syamsulalam.net/video tutorial. Dan setelah Anda punya website Anda sendiri, Anda mungkin mau coba untuk bikin YouTube channel. Anda bikin video seperti saya ini, saya bikin banyak sekali video tutorial. Saya bikin YouTube channel saya sendiri untuk mendapatkan traffic. Dan jika Anda nggak suka bikin video, Anda mungkin ingin bikin Facebook page. Jadi bikin halaman fanpage di Facebook di mana Anda bisa promosikan produk Anda di sana. Anda mungkin juga pengen buat Twitter akun yang khusus untuk bisnis Anda dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara untuk dapetin traffic ya. Cara lain adalah Anda bisa numpang di situs lain yang sudah banyak trafficnya. Jadi seperti misalnya tokobagus.com, berniaga.com, rumah123.com dan lain-lain. Jika misal Anda punya produk yang bisa di listing di situs-situs ini, ya jangan ragu untuk ngelisting produk Anda di sana. Jadi listing aja. Saya yakin ngelisting produk Anda di tokobagusberniaga.com itu gratis. Jika Anda agen properti, Anda bisa ngelisting di rumah123.com dan lain-lain. Dan cara selanjutnya untuk mendapatkan traffic adalah Anda bisa beriklan di iklan baris. Saya yakin di Indonesia ini ada banyak sekali situs iklan baris yang gratis. Anda bisa join ke Blog Advertising Network, Anda bisa join Google AdWords dan lain-lain. Tapi kelemahannya yang Blog Advertising Network seperti misalnya BBC Indo dan lain-lain ini adalah Anda harus bayar tentunya. Namanya Anda iklan ya, Anda harus bayar. Kecuali yang iklan baris ini opsional, Anda bisa bayar atau bisa gratis. Tapi ya tentu saja kalau gratis ya nggak sebagus yang bayar ya. Jadi saya sudah kasih 4 cara mudah yang bisa Anda lakukan segera untuk mendapatkan traffic. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, cara apa yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan traffic sekarang? Nah, setelah Anda punya traffic Anda, sekarang Anda harus pikir gimana caranya untuk mengkonversi pengunjung menjadi pelanggan Anda. Jadi satu hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda bikin cara agar mereka itu dapat membeli produk Anda. Anda bikin buy button. Jadi ini adalah istilah di internet marketing ya. Jadi setiap kita membuat sesuatu, kita harus bikin produk kita itu bisa diantarkan ke pengunjung kita. Jadi kita harus bikin gimana caranya
kita buat itu dalam dalam satu kali buat itu kita juga sekaligus bikin agar orang itu bisa bisa membeli dari kita. Jadi jika misal Anda bikin website, ya Anda harus pastikan kalau Anda punya detail informasi di mana orang bisa mengkontak Anda. Anda harus pastikan Anda memasukkan informasi rekening Anda harus pastikan Anda kasih tahu caranya gimana untuk order dari Anda, gimana caranya bayar dari Anda, dan lain-lain. Itu adalah hal yang harus Anda pikir pertama kali. Jadi hal yang paling penting adalah Anda harus bikin gimana caranya biar orang itu mudah untuk menghubungi Anda, yang pertama, dan yang kedua adalah gimana caranya agar mereka itu mudah untuk membayar Anda, memberikan uang kepada Anda untuk membeli produk Anda. Jadi itu adalah hal yang paling penting. Dan salah satu dan hal lain ya yang harus Anda lakukan adalah Anda harus informasikan kepada mereka detail tentang produk Anda, dan ini harus sangat detail ya, karena di internet mereka tidak bisa menyentuh, tidak bisa membau produk Anda. Jadi Anda harus pastikan Anda memberikan deskripsi yang sangat detail tentang produk Anda. Misal jika Anda berjualan baju, usahakan Anda kasih deskripsi tentang ini ukurannya bisa sampai berapa, kemudian ini terbuat dari bahan apa, kemudian ini misal coraknya bercorak apa, dan lain-lain. Jadi Anda harus informasikan secara amat detail. Anda harus kasih gambar, Anda harus pokoknya gimana caranya biar mereka itu tahu tanpa harus menyentuhnya. Jadi itu adalah cara yang paling mudah sebenarnya ya. Cara yang paling mudah untuk mengubah pengunjung menjadi pelanggan Anda. Jadi Anda harus punya cara untuk agar mereka bisa membeli produk dari Anda harus punya call to action. Jadi Anda 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 suruh mereka untuk melakukan aksi yang Anda inginkan, karena meskipun kelihatannya mereka tahu ya hal yang harus mereka lakukan, seperti misalnya telepon Anda sekarang, tapi jika Anda tidak menyuruhnya, jika Anda tidak menuliskannya di situs Anda, mereka tidak akan melakukannya. Jadi pastikan Anda punya call to action, seperti misalnya untuk pesan silahkan telepon sekarang. Nah, hal tersebut adalah call to action, dan Anda harus pastikan Anda punya yang seperti itu di situs Anda. Jadi setelah saya jelasin lumayan panjang lebar tentang cara mengkonversi pengunjung menjadi pelanggan, sekarang pertanyaan saya adalah apakah pelanggan Anda bisa membeli produk Anda dengan mudah? Kalau belum, ya pastikan gimana caranya biar pelanggan Anda bisa membeli produk Anda dengan mudah, dan mereka mengerti manfaat kalau membeli produk dari Anda. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan pada Anda adalah selamat menempuh hidup baru. Jadi saya yakin setelah setelah mengikuti video ini Anda kurang lebih ngerti lah apa yang harus Anda lakukan sekarang. Anda mungkin ingin membuat website Anda sekarang, Anda mungkin ingin mulai mencari sesuatu untuk Anda jual, untuk Anda tawarkan. Tapi yang jelas saya ingin kasih tahu ke Anda kalau sebenarnya berbisnis di internet itu mungkin tidak mudah, tapi juga tidak sulit ya. Selama Anda mau, pasti juga tidak sulit. Saya ini nggak ada yang ngajarin ya, saya ini belajar sendiri, hampir semuanya saya belajar sendiri. Saya belajar di forum, saya belajar di blognya orang, dan lain-lain. Memang awalnya ketika kita nggak ada gambaran besarnya, rasanya sulit sekali. Iya, sulit sekali rasanya bingung sekali mau mulai. Tapi setelah kita dapat gambaran besarnya, setelah kita ngerti kalau di internet juga bisnis, jadi bukan bukan Anda kalau ngerti internet tiba-tiba cepat kaya gitu, bukan. Tapi setelah Anda mengerti bahwa di internet itu adalah sama-sama bisnis, sama seperti di dunia nyata, maka Anda mulai ngerti apa yang harus Anda lakukan, dan hal tersebut sebenarnya adalah mudah, simple sekali. Dan seperti semua bisnis di internet juga Anda harus siapkan modal.
entah itu tenaga buat belajar, entah itu uang untuk belajar, untuk investasi hosting, investasi domain, dan lain-lain, dan juga investasi waktu untuk men-setup semuanya, untuk membuat semuanya, dan untuk gagal, karena gagal itu pasti terjadi ya. Jadi apa, itu nggak bisa Anda nafikan, Anda pasti gagal, tapi yang penting adalah dari kegagalan itu gimana caranya Anda bisa terus progres. Saya yakin meskipun Anda gagal, saya yakin dari kegagalan itu Anda pasti sudah lebih baik daripada Anda yang dulu, yang masih belum ngapa-ngapain, belum pernah nyoba, dan belum belum pernah gagal. Jadi gagal itu adalah hal yang wajar, dan itu adalah proses, dan itu harus Anda lalui. Jika Anda belum pernah gagal ya, Anda saya yakin Anda juga pasti belum pernah tahu rasanya berhasil. Dan satu hal lagi, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan malas untuk belajar. Kalau Anda masih pemula, belum tahu apa-apa, jangan malu untuk belajar, jangan malas untuk belajar. Dan jika Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan, jangan belajar terus-terusan, jangan belajar melulu, tapi Anda harus mulai praktek, Anda harus mulai lakukan yang Anda tahu. Karena ilmu itu sebenarnya nggak ada gunanya ya. Yang ada gunanya adalah ilmu yang Anda praktekkan. Dan seperti yang saya tadi sudah bilang, Anda harus siapkan mental untuk rugi, bangkrut, dan tidak mendapatkan apapun di 3 bulan pertama pembelajaran Anda. Saya nggak bilang kalau Anda nggak bisa sukses di 3 bulan pertama dalam pembelajaran Anda bisa saja sukses di 3 bulan pertama pembelajaran Anda, perjalanan Anda di internet marketing. Tapi saya ingin Anda untuk menyiapkan mental dalam 3 bulan ini untuk rugi, untuk bangkrut, untuk gagal, karena sangat besar sekali kemungkinan Anda untuk gagal dalam beberapa bulan pertama. Anda mungkin stuck di beberapa bulan pertama, tapi ya jangan menyerah ya, terus maju. Dan yang terakhir adalah jangan sungkan untuk investasi di membership premium saya, syamsulalam.net/daftar. Jadi memang membership premium saya sangat jarang sekali saya update, tapi beberapa video dan artikel yang sudah ada di sana sudah sangat gimana ya, saya rasa sudah cukup bagi Anda untuk misal apa itu namanya, jika Anda ingin memulai di bisnis internet, untuk men-shortcut bisnis Anda agar lebih cepat lagi berhasilnya. Jadi bahkan jika Anda misal nggak ingin investasi di membership, di premium membership saya punya bagian dari situ saya di mana Anda bisa belajar banyak hal, mulai dari search engine optimization, cara membuat website, dan lain-lain di syamsulalam.net/video tutorial. Jadi saya rasa sekian ya. Saya rasa sekian dari saya. Saya bingung juga ini gimana caranya ngakhiri video ini, tapi ya terima kasih karena sudah melihat video ini. Saya doakan semoga Anda sukses dalam perjalanan Anda dan dalam pembelajaran Anda. Dan sekian dari saya, salam pintar.